Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang plagiarisme. Ya, ini dia plagiarisme. Tapi saya ingin memanfaatkan Google untuk mempelajari plagiarisme ini. Ya, kalau kita lihat di sini nih definisinya, ya, plagiarism is the representation of another author's language, thoughts, ideas, or expressions as one's own original work. Ya, jadi kita bisa lihat di situ bahwa plagiarisme itu adalah representasi dari bahasa, ya, bahasa orang lain, pemikiran orang lain, ya, ide-ide atau gagasan maupun ekspresi dari orang lain sebagai pekerjaan orisinal diri sendiri, ya gitu. Yang apa namanya, pokoknya singkatnya itu menganggap pekerjaan ilmiah orang lain sebagai pekerjaan ilmiah sendiri tanpa memberikan apa akreditasi ya, kredit atau apa namanya kredit atau nilai atau apa namanya istilahnya tuh ya, eh, tanpa mengutip secara tepat ya, secara tepat dari sumber. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin memanfaatkan Google untuk mempelajari itu. Saya ketikkan di sini what is plagiarism ya. Nah, kita di sini akan lihat di sini nih yang feedback ini ya, Google Feedback. Di sini apa plagiarisme secara singkat ya, secara singkat itu plagiarisme itu apa? Ini dia ya, tadi yang sudah saya bacakan. Jadi intinya menganggap ya pekerjaan atau gagasan orang lain sebagai pekerjaan sendiri ya, baik mereka apa namanya mengetahui atau tidak mengetahui ya, tanpa ini without full acknowledgement ya, tanpa pengakuan secara penuh gitu ya. Artinya harus seharusnya mengutip secara tepat ya, tapi itu tidak dilakukan ya. Maka itu disebut plagiarisme ya. Nah, kita lihat di sini beberapa pertanyaan ya. What are the four types of plagiarism? Jadi ada 4 jenis plagiarisme, kita lihat di sini. Ah, ada direct plagiarism, self plagiarism, mosaic plagiarism, dan accidental plagiarism. Ya, kalau plagiarisme direct langsung ini plagiarisme yang paling gampang dideteksi karena apa namanya karakteristiknya ya, karakteristik dari plagiarisme langsung ini adalah word for word transcription ya. Jadi kalau kita melihat kata kata demi kata ya dari sumber itu dikutip seperti itu ya, kata demi kata dan tanpa attribution ya, atau tanpa quotation marks ya. Artinya kalau apa namanya ketika kita merefer atau merujuk karya orang lain itu ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama langsung, yang kedua tidak langsung. Ya. Nah, ketika merujuk secara langsung itu kita mestinya menggunakan quotation marks atau tanda petik ya. Tanda petik kalau kita mengutip secara langsung. Dan yang ada di dalam tanda petik itu harus sama persis ya. Justru tidak boleh diubah-ubah. Walaupun misalnya ada kata yang menurut kita salah ketik, misalnya ada kata yang salah, itu tidak boleh dibenarkan. Harus dikutip apa adanya. Itu yang namanya mengutip secara langsung, ya. Mengutip secara langsung, kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, itu kita memparafrase
kalimat orang lain. Memparafrase artinya kita membuat kalimat kita sendiri berdasarkan kalimat orang lain, ya kita buat kalimat kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Itu yang disebut parafrase. Jadi ada dua cara, kutipan langsung pakai tanda petik atau yang kedua parafrase. Nah, plagiarisme langsung ini itu kalau ini ada transcription seperti ini word for word. Jadi kelihatan banget nih kata-katanya kok sama persis gitu ya urutan katanya gitu ya. Padahal plagiarisme itu kan minimal kalau ada 5 kata yang berurutan ya itu sudah dianggap sebagai similaritas. Untuk menghindari sebagai plagiarisme ya harus dikasih attribution ya. Artinya kita rujuk ya. Kita mengambilnya dari mana? Jangan dianggap sebagai kalimat sendiri. Harus dirujuk, harus ada rujukannya ya. Oke. Itu yang pertama, yang kedua self plagiarism. Self plagiarism ini artinya kita mengutip karya kita sendiri secara tidak tepat ya. Misalnya bisa jadi kita sebelumnya punya makalah ya, sudah terbit, lalu bagian-bagiannya itu masih ada yang belum terbit ya. Kemudian kita menggabungkan beberapa yang sudah terbit dan yang belum terbit, lalu kita publish lagi mirip-mirip gitu ya. Nah itu tanpa ada persetujuan dari profesor biasanya ya, tanpa ada persetujuan dari profesor semua, maka itu disebut self plagiarism ya. Jadi apakah boleh kita merujuk paper kita sendiri? Boleh, selama itu memang misalnya paper yang mau kita kirim mengutip paper sebelumnya yang sudah terbit ya. Tapi paper yang baru ini memang referensi utamanya adalah paper sebelumnya. Ya, kita bisa merujuk paper tersebut, tapi bukan mengcopy kalimat demi kalimat ya. Hanya merujuk aja, misalnya kita menyampaikan bahwa data pada penelitian ini, misalnya seperti data pada penelitian ini menggunakan data pada penelitian sebelumnya, seperti itu ya. Self plagiarism kalau kita pokoknya banyak lah ya, banyak kalimat yang kita kutip dari sana ya, dari karya kita sendiri. Atau tadi menggabungkan beberapa tanpa ada persetujuan dari profesor ya. Lalu ada mosaic plagiarism ini kalau kita mencoba menggabung-gabungkan frase ya, frase orang lain ya, sehingga terkesan bukan plagiarisme ya, tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa oh iya ini dia menggabung-gabungkan nih kalimat-kalimat orang, ide-ide orang ya, tanpa ada attribution ya. Jadi intinya harus selalu ada attribution ya. Lalu yang terakhir adalah accidental plagiarism. Ini biasanya plagiarisme yang terjadi karena kelalaian penulis ya, abai gitu ya, abai di dalam melakukan sitasi dari sumber. Oke. Seperti itu, terus kita bisa lihat lagi yang lainnya. Ini kita lihat what is plagiarism? Give 5 examples. Coba kita lihat apakah ada penjelasan yang lebih. Ya, misalnya di sini dia bilang ya, ini beberapa contoh dari plagiarism. Turning in someone else's work as your own. Ya, intinya kalau kita menganggap pekerjaan orang lain sebagai mencoba mengubah yaitu ya pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan kita sendiri, yaitu plagiarism. Terus mengcopy ya, menyalin large pieces of text from a source without citing ya, tanpa mensitasi ya. Mengcopy dari sumber
tapi mengubah beberapa kata atau frase untuk mengelabui ya. Jadi seolah-olah bukan plagiarisme ya. Boleh aja apa namanya kita ubah urutan kata atau huruf, tapi tetap harus disitasi. Lalu yang terakhir, paraphrasing from a number of different sources without citing those sources ya. Jadi harus selalu disitasi, harus ada rujukannya. Oke. Terus what are the rule? Aturan, coba kita lihat. Nah, ini. Jadi intinya kalau mau terhindar dari plagiarisme ya don't copy. Jangan mengcopy. Ketik sendiri aja ya gitu, tulis sendiri, don't copy. Write in your own words ya. Tulis sendiri dengan kata-kata kita. Bagaimana caranya kita pahami dulu kalimat orang yang mau kita salin gitu ya. Kita pahami dulu maknanya, baru kemudian kita tulis menurut bahasa kita. Dan jangan lupa memberikan sitasi, attribution ya. Seperti itu. Terus kalau ragu, cite ya, pokoknya sitasi ya. Sitasi. Kalau mau mengcopy, kasih tanda petik titik 2, artinya kita melakukan kutipan langsung. Tetapi ingat, model-model karya ilmiah yang banyak kutipan langsung itu biasanya di penelitian-penelitian sosial ya, psikologi dan sebagainya. Kalau di penelitian computer science, teknik itu jarang menggunakan tanda petik ya, kutipan langsung gitu, jarang ya. Don't recycle image, figure, tables, or text from one of your own previously published paper ya. Jangan mendaur ulang ya, mendaur ulang gambar, tabel maupun teks dari makalah-makalah sendiri ya yang sudah terbit without citing, tanpa mensitasi. Kemudian ask permission, minta izin kepada penulis, kepada pemilik dari yang mau substansi yang mau dimasukkan ke dalam makalah kita. Misalnya kalau kita mau menggunakan gambar ya bertebaran di internet, kita ambil, nah kita harus minta izin tuh ke ke pemilik dari gambar itu. Tabel, grafik, kita minta izin untuk menggunakan. Kalau diizinkan baru. Tapi kalau tidak diizinkan gimana? Tapi kita mencari sumber lain, nggak ada lagi yang kita temukan. Ya, coba aja masukkan dengan cara tetap memberikan sitasi di mana mendapatkan gambar tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi minta izin ya kalau kita mau menggunakan gambar, tabel, data orang lain, kita harus minta izin. Kalau nggak dapat izin ya usahakan cari yang lain yang mungkin yang lebih free, yang free gitu ya, yang nggak perlu tapi tetap nanti dimasukkan sumbernya dari mana dapatnya, ya seperti itu. What is the most common form of plagiarism? Bentuk plagiarisme yang paling banyak apa? Nah, ternyata paraphrasing ya. Yang paling banyak itu paraphrasing ya. Ketika kita mencoba membuat kalimat sendiri ya berdasarkan kalimat orang lain ya. Justru di sini yang seringnya menjadi plagiarisme karena kadang-kadang ketika kalimatnya sudah berbeda dengan kalimat sumber, terus lupa memberikan sitasi karena seolah-olah itu kalimatnya sendiri ya, padahal itu kalimat orang lain. Jadi tetap harus diberikan sitasi. Oke. Jadi paraphrasing ini yang paling banyak ya, bentuk plagiarisme yang paling banyak terjadi. Terus coba kita lagi. How do I check for plagiarism? Bagaimana saya mengecek
plagiarisme, ada banyak ini ya, ada banyak tools yang bisa dipakai gratis maupun berbayar ya, ada yang online ya, ada yang offline, harus diinstal dulu seperti itu. Dan di salah satu video saya sudah memberikan contoh menggunakan aplikasi berbasis web yang namanya Small SEO Tools. Itu bisa dipakai secara gratis dan mudah karena kita tidak perlu sign up ya untuk menggunakannya. Langsung mengakses webnya, kita copy paste kalimat yang mau dicek plagiarismenya, kemudian tinggal tekan tombolnya, kita tunggu ya, seperti itu. Cuma dia punya keterbatasan ya, hanya bisa 1000 kata per sekali pengecekan plagiarisme. Oke. Coba saya cari lagi kira-kira yang perlu. Is plagiarism a crime? Apakah plagiarisme itu adalah kejahatan? Plagiarism is not in itself a crime ya, bukan ya. Bukan, tidak disebut sebagai kejahatan. Oke. Terus how many words can be copied is plagiarism? Ya, jadi kalau ada 5 kata berurut ya, 5 kata berurut itu bisa dianggap sebagai plagiarisme. Ya. Tapi zaman sekarang tools-tools yang dipakai untuk pengecekan plagiarisme itu walaupun walaupun diberikan sitasi, tetap dianggap sebagai similaritas, istilahnya similaritas. Bahkan referensi yang kita gunakan di akhir bagian akhir dari makalah ilmiah itu juga dianggap sebagai similaritas. Padahal kalau kita menggunakan referensi yang sama dengan paper yang lain, maka pasti akan sama gitu. Ya, yang namanya referensi itu aturan penulisannya sudah jelas urutannya. Kalau pakai IEEE bagaimana, kalau pakai apa bagaimana, ya pakai MLA bagaimana, sudah ada urutannya. Kalau kita menggunakan format penulisan referensi yang sama dengan paper yang lain, lalu kebetulan referensinya memang sama, ya merujuk paper yang sama, maka pasti sama tulisannya, ya. Itu disebut juga similaritas di dalam tools-tools pengecek plagiarisme ini. Tetapi referensi itu yang disebut similaritas itu adalah similaritas yang boleh yang dibolehkan atau yang bisa ditoleransi, ya karena nggak mungkin kita mengubah susunannya gitu ya supaya berbeda, nanti malah menyalahi kaidah penulisan plagiarisme seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi apa yang kalau ada hal yang penting lagi. 5 langkah menghindari plagiarisme. Nah, pertama pahami tentang plagiarisme ya. Plagiarisme ini akan memberikan citra yang buruk ya. Bisa jadi nanti Anda di blacklist ya. Di blacklist lalu kemudian blacklistnya itu ditaruh di website yang umum sehingga semua orang bisa membaca ya. Kita bisa lihat misalnya di IEEE Explore itu, di situ ada banyak tuh kata kuncinya tuh violation of apa gitu ya, ada pelanggaran gitu. Nah itu bentuk-bentuk makalah yang di blacklist karena melakukan plagiarisme dengan berbagai macam jenis plagiarisme ya. Itu yang pertama, pahami plagiarisme ini. Yang kedua, properly quote and paraphrase ya. Jadi lakukan kutipan secara benar, baik kutipan langsung yang pakai quote ataupun kutipan tidak langsung yang menggunakan parafrase. Jangan lupa sertakan rujukannya ya, cite ya. Properly cite sources. Rujuk sumbernya. Ya. Yang keempat, check your work for possible plagiarism. Bagaimana mengeceknya?
Ya itu tadi menggunakan tools ya, ada banyak tools ya, Authenticate, Turnitin, Plagram ya, Small SEO tools ya, ada banyak jenis tools yang bisa digunakan untuk mengecek plagiarisme yang terdapat di dalam makalah kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengecek dan ternyata plagiarismenya ada, ya kita lakukan perbaikan ya. Kita lakukan perbaikan, kita ubah lagi kalimat-kalimatnya, kita perbaiki sehingga turun similaritasnya ya. Memang similaritas mungkin sulit untuk dihilangkan, tapi bisa dikurangi sehingga eh, persentasenya itu ada di bawah ambang batas yang ditoleransi. Lalu yang kelima adalah praktis, berlatih ya. Berlatih membuat kalimat sendiri, berlatih mengecek plagiarismenya, berlatih mengubah, memparafrase supaya terhindar dari plagiarisme tersebut. Oke. Oke, ada banyak hal di sini yang bisa kita pelajari ya dengan membuka Google ini nih, Google Feedback ini ya. Ada banyak hal, tapi saya cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.